Baik, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Bendahara, dan Bapak Ibu Operator Sekota Kupang untuk penerima dana BOS. Selamat jumpa kembali. Hari ini saya akan memberikan panduan terkait bagaimana kita menginput barang belanja yang dimana barang belanja tersebut merupakan kategori belanja modal atau aset yang nantinya akan dimasukkan sebagai rekapitulasi aset yang akan kita laporkan. Nah, langsung saja di sini saya contohkan di dalam menu belanja saya ini ada 3 item. 3 item pembelian buku yang dimana pembelian buku ini harus saya rekap ke dalam belanja modal untuk masuk ke dalam belanja aset atau modal aset. Di sini ada pembelian buku agama Kristen, pembelian buku agama Katolik, dan pembelian buku agama Muslim. Nah, untuk kita ketahui sebelum kita menginput belanja aset ini ke dalam rekapitulasi aset, kita harus melihat kembali ke RAPS kita atau RKAS kita. Nah, ini RKAS saya. Di sini user saya ini atau belanja saya ini hanya sebagai contoh untuk sekedar memberikan panduan. Jadi nanti sisanya disesuaikan dengan RAPS Bapak Ibu sekalian dan nilai belanja Bapak Ibu sekalian. Di dalam RAPS saya ini ada 3 item belanja yang saya sudah anggarkan adalah pembelian buku agama Kristen, buku agama Katolik, buku agama Islam yang masing-masing ada 10 eksemplar dengan harga satuan. Kalau untuk agama Kristen 60.000, agama Katolik 50.000, dan agama Muslim 70.000. Nah, di sini adalah total harga dari agama Kristen. Pembelian buku agama Kristen sebesar Rp600.000, total pembelian buku agama untuk agama Katolik sebesar Rp500.000, dan total pembelian buku agama untuk agama Islam sebesar Rp700.000, di mana nilai total ini dikalikan dengan 10 kali harga satuan. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara untuk menginput barang aset. Kita kembali ke menu belanja Bapak Ibu. Nah, setelah kondisi penginputan menu belanja Bapak Ibu sudah seperti ini, ataukah di saat Bapak Ibu sudah menginput seperti ini, sementara menginput belanja seperti ini salah satu cara. Cara keduanya adalah kemungkinan juga Bapak Ibu terlanjur belanja dan lupa untuk menginputnya, bisa juga dengan mengklik tombol mata ini untuk masuk ke menu aset seperti ini. Tapi di saat kalau Bapak Ibu menginput RKAS atau menginput belanja seperti ini, saat Bapak Ibu melakukan penyimpanan, nah dia akan arahkan ke portal nomor bukti kita. Nah, setelah kondisi seperti ini Bapak Ibu, di samping menu potongan ini ada menu aset. Kita masuk ke menu aset ini dengan acuan adalah RAPS kita Bapak Ibu. Di sini saya mau inputkan pendidikan agama Kristen sebanyak 10 eksemplar. Saya masukkan dulu jumlah barang. Jumlah barang ini jumlah bukunya sebesar 10 eksemplar. Harga perolehan satuan jangan dimasukkan harga total ini Bapak Ibu. Harus dimasukkan harga satuan yaitu 60.000. Karena nanti yang akan terjadi adalah perkalian dari 60.000 ini dikali 10 eksemplar. Kalau Bapak Ibu masukkan nilai total, maka nilai total keseluruhan akan dikali jumlah banyaknya barang. Jadi masukkan nilai satuan. Setelah masukkan nilai satuan, Bapak Ibu pilih penerbitnya. Di sini saya contohkan Grafindo. Nah, redaksinya juga sudah sesuai atau keterangannya pembayaran untuk pendidikan agama Kristen kelas 5 10 eksemplar. Setelah ini kita masuk kepada menu ini, jenis barang. Jenis barang ini adalah jenis KIP dari KIP A sampai KIP E. Nah, contoh-contoh KIP ini yang diinginkan oleh BPK. Artinya KIP yang ada di dalam aplikasi BOS ini sudah menganut Permendagri nomor 108 109 hingga turunannya, sehingga yang diinginkan BPK waktu sempat berdiskusi dengan saya untuk harus ada kode rekeningnya, ya di dalam KIP sudah menyediakan hal itu. Jadi langsung setelah kita mengisi jumlah barang, nilai satuan, merek atau penerbit buku, yang lainnya bisa diisi kalau Bapak Ibu punya data itu,
kita masuk kepada apa namanya untuk bentuk-bentuk KIP-nya. Di sini ada KIP A sampai KIP E. Jadi ada tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan dan irigasi, aset tetap lainnya, konstruksi dan pekerjaan, aset lainnya. Untuk buku kita masuk kepada aset tetap lainnya, rekening 2. Setelah aset tetap lainnya kita pilih kode asetnya 5.1, rekening 3 bahan perpustakaan. Setelah kita pilih bahan perpustakaan, kita pilih rekening 5.11, bahan perpustakaan tercetak, rekening 4. Setelah pilih rekening 4, kita diarahkan lagi memilih jenis bukunya. Karena tadi kita beli buku agama, kita pilih rekening 5.13, rekening 5, kode asetnya 5.113, buku agama. Setelah kita pilih di sini buku agama Kristen dengan rekening 5.11.3.2 agama Kristen. Setelah terpilih seperti ini Bapak Ibu, setelah terpilih seperti ini, jumlah barangnya sudah masuk, kepemilikannya sudah masuk, bukti belanjanya sudah masuk, tanggal perolehannya sudah masuk, sumber perolehannya juga sudah masuk, keterangannya sudah masuk, penerbitnya sudah masuk. Kita lakukan penyimpanan Bapak Ibu. Setelah kita lakukan penyimpanan, dia akan tersimpan Bapak Ibu. Dia sudah tersimpan secara otomatis dan akan diarahkan kembali ke menu ini. Nah, berarti untuk KIP pembelian buku agama Kristen sudah kita amankan, sudah masuk dalam rekapitulasi aset kita. Sekarang kita menginput lagi KIP untuk pembelian buku agama Katolik dan Muslim. Nanti saya akan tunjukkan pelaporan hasil daripada penginputan kita seperti apa. Nah, setelah selesai seperti ini Bapak Ibu, kita pilih lagi ke menu belanja. Kita pilih lagi untuk pembelian buku agama Katolik. Nah, tadi kita masuknya melalui cara ini waktu kita mengedit belanja. Tapi di sini saya akan masukkan melalui cara apabila belanja sudah terisi. Saya klik tombol mata. Setelah diarahkan ke nomor bukti seperti ini, saya masuk lagi ke aset tetap. Saya masuk lagi ke aset tetap. Sama juga jumlah barang 10, saya kembali ke RAPS tadi 10 juga. Terus keterangannya akan mengikuti otomatis pembayaran buku agama Katolik. Penerbitnya saya contohkan lagi di sini masih penerbit yang sama Grafindo. Nilai perolehan saya rubah menjadi Rp50.000. Rp50.000. Setelah itu saya masuk pilih jenis barang, jenis KIP yang saya butuhkan. Saya pilih aset tetap lainnya, bahan perpustakaan tercetak, buku agama Katolik. Berhubung karena buku agama Katolik saya belum input dalam database-nya, nanti akan saya inputkan. Atau apapun buku yang seandainya Bapak Ibu tidak menemukan judul bukunya di dalam KIP ini, Bapak Ibu boleh pilih buku agama lainnya. Setelah pilih ini, kenapa pilih lainnya? Karena keterangannya sudah ada di sini yang nanti akan muncul pada pelaporan KIP-nya. Gitu. Setelah ini terisi semua Bapak Ibu lakukan kembali penyimpanan. Nah, sama. Artinya buku agama Katolik sudah terekam sebanyak 10 eksemplar. Yang sekarang kita masuk ke buku agama Muslim. Kita pilih belanja. Saya pilih lagi ikut menu belanja contohnya seperti ini. Setelah saya simpan, saya masuk ke aset, saya pilih lagi 10 karena jumlah di RAP saya adalah 10 dengan harga satuan 70.000. Setelah itu harga perolehan dari 700.000 saya ganti dengan nilai satuan 70.000. Penerbitnya saya masukkan, saya masih contohkan lagi Grafindo. Setelah itu saya masuk kepada menu pencarian untuk pemilihan KIP. Sama juga pada kode aset 5 rekening 2, kode aset 5 rekening 3, kode aset 5 rekening 4. Setelah itu kode aset 5 rekening 5, saya cari buku agama Islam di sini. Ada paling pertama, saya pilih. Setelah saya pilih dan sudah terinput seperti ini nilai perolehan. Bisa juga kita tambahkan masa manfaat. Masa manfaat di sini kalau seandainya masa manfaatnya 2 tahun, kita cukup masukkan 2, 3 tahun kita cukup masukkan 3, 4 tahun kita cukup masukkan 4. Bisa juga kita masukkan itu. Setelah ini terpilih, kita lakukan penyimpanan. Nah, maka
ketiga item belanja kita dari buku agama Kristen, buku agama Katolik, buku agama Islam ini asetnya sudah kita input. Bagaimana kita membuktikan aset itu sudah kita input? Saya akan tunjukkan di dalam menu aset. Saya klik tombol mata, saya pilih aset tetap, saya scroll ke bawah. Nah, di sini sudah terinput daftar aset kita. Ini untuk buku agama Kristen. Begitu juga untuk buku agama Katolik. Sehingga di sini sudah masuk, sudah tampil. Bisa juga kita melihat dengan di sini aset tetap IE. Ya sudah masuk di sini. Ada 30 jumlah buku yang dimana masing-masing buku itu adalah 10 eksemplar. Di sini. Jadi dipastikan supaya tidak salah menginput atau tidak kelebihan. Sehingga dari 30 buku ini Bapak Ibu bisa menghasilkan nilai pagu sesuai nilai pembelanjaan. Di sini total pagu saya yang saya belanjakan untuk buku adalah 1.800.000. Nah, saya akan membuktikan bahwa nilai perolehan aset saya sesuai 1.800.000 dengan 30 buah buku yang dimana masing-masing buku itu adalah 10 eksemplar. Saya masuk pada menu pelaporan Bapak Ibu. Di sini untuk kita bisa melihat pelaporan aset ada 2 jenis Bapak Ibu. Yang pertama, kita pilih pada menu pelaporan secara umum. Yang kedua, kita pilih pada menu pelaporan administratif. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menu pelaporan ini akan menyajikan pelaporan secara umum dan global. Dan menu pelaporan administratif dia akan melaporkan secara rinci. Yang dimana kalau menu pelaporan sekolah ini dia tidak menampilkan nomor bukti. Mohon maaf, dia tidak menampilkan kode rekening. Tapi di pelaporan administratif dia akan menampilkan kode rekening. Saya contohkan dari pelaporan sekolah. Saya pilih jenis pelaporan, saya ketik saja pajak. Mohon maaf, saya ketik saja aset. Saya pilih sumber dananya, saya pilih tahapnya adalah tahap 1 karena tadi user saya yang dicontohkan ini saya membelanjakan dengan penggunaan anggaran tahap 1. Saya contohkan di sini 30 April, pembatasnya adalah 30 April juga, rapsnya masih menggunakan raps hidup. Saya pilih dan saya cetak. Nah, ini untuk rekapitulasi barang aset Bapak Ibu. Seperti ini. Dengan uraian adalah buku agama Islam senilai 10 eksemplar, sebanyak 10 eksemplar, harga satuan 70.000, totalnya adalah 300.000. Buku agama Kristen juga jumlah unitnya ada 10 eksemplar, harga satuan 60.000, yang total adalah 600.000. Buku agama lainnya atau buku agama Katolik yang ada di sini sebanyak 10 eksemplar dengan nilai total nilai satuannya adalah 50.000 sehingga menghasilkan total adalah 500.000. Sehingga rekapitulasi aset ini mencatat bahwa aset buku kita adalah 30 unit dengan total aset kita 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini akan sama dengan rap saya pada pagu. Artinya pembelanjaan aset saya ini direkap sesuai. Ini yang ada pada menu pelaporan sekolah. Nah, bagaimana saya akan tunjukkan untuk pelaporan pada pelaporan administratif. Perhatikan baik-baik jenis pelaporan ini. Ini yang ada di menu pelaporan sekolah. Jenis pelaporannya seperti ini. Untuk rekapitulasi pembelian dan penerimaan barang aset. Seperti ini. Close ini saya ke pelaporan administratif. Nah, di sini saya pilih jenis dokumen adalah register belanja modal. Saya cukup mengetikkan regis, maka akan tampil seperti ini. Saya pilih nomor laporannya semua transaksi. Artinya semua transaksi itu dia akan menampilkan transaksi daripada buku agama Katolik, buku agama Kristen maupun buku agama Islam. Saya pilih semua transaksi. Saya pilih lagi. Setelah saya pilih dia sudah tampil seperti ini Bapak Ibu. Kita langsung memilih pada menu cetak dokumen. Nah, ini adalah tampilan daripada register belanja modal. Jadi dia akan merinci seperti ini Bapak Ibu. Di dalam buku belanja modal seperti ini, rekening belanja adalah 5.2.5010103, kode belanjanya. Rekening belanjanya adalah belanja modal buku agama. Tanggal pembelanjaannya adalah ini, tanggal 3 bulan 1, tanggal 1 bulan 3, mohon maaf. Nomor buktinya adalah ini yang ada pada kwitansi. Uraiannya adalah
pembayaran buku pendidikan agama, nilai perolehan ini nilai secara keseluruhan 600.000. Nama asetnya adalah buku agama Kristen, keterangannya sama seperti uraiannya. Di sini dia menambahkan lagi 10 unit. Dia akan menambahkan 10 unit seperti yang tadi kita input pada jumlah aset. Ini kode aset yang dimaksud oleh BPK seperti ini. Kode aset daripada buku yang sudah menganut Permendagri 108, 109 dan turunan-turunannya. Nah ini, sehingga menghasilkan pembelian buku agama Kristen kelas 5 sebanyak 10 eksemplar adalah 600.000. Pembelian buku agama Katolik sebanyak 10 eksemplar adalah 500.000. Total asetnya sama dengan 500.000. Pembelian buku agama Islam kelas 6 10 eksemplar ada sebanyak 10 unit, total asetnya 700.000, sehingga menghasilkan nilai aset, total aset itu adalah Rp1.800.000. Nah, untuk kebutuhan pelaporan Bapak Ibu, sebaiknya menurut saya ini juga di print, pelaporan di register belanja modal ini juga di print, dan juga pelaporan pada rekapitulasi aset ini juga di print. Jadi ini adalah perbedaan antara rekapitulasi aset barang modal dan rekapitulasi aset register belanja modal ini dan register belanja modalnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini adalah daripada rekapitulasi aset barang tetap seperti ini Bapak Ibu. Saya sampaikan, apabila Bapak Ibu terlanjur menginput lebih daripada jumlah buku, cara menghapusnya mudah. Bisa saja juga langsung kita menghapus di dalam aset seperti ini. Kita kemudian belanja, dicontohkan bahwa di nilai perolehan aset ini Bapak Ibu menginputnya sebenarnya 10, tapi Bapak Ibu menginputnya jadi 11 seperti ini. Bapak Ibu cukup menghapus salah satu di sini. Kalau apabila ini munculnya 11, Bapak Ibu cukup menghapusnya di sini sehingga menjadi 10 sesuai item yang ada pada RKAS Bapak Ibu. Bisa menghapusnya di sini, bisa juga menghapusnya di dalam aset tetap. Setelah itu Bapak Ibu pilih inventaris skip E, Bapak Ibu bisa menghapusnya di sini dengan mencentang salah satu ini dan menghapus. Pilih delete. Nah, ini yang saya mau tunjukkan atau saya mau pandu buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menginput barang belanja modal atau barang belanja aset, sehingga saat pelaporan nanti ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Ibu tidak ditanyakan lagi total belanja modal sekian, apa-apa yang dibelanjakan dia sudah mengelompokkan secara otomatis di dalam aplikasi ini, sehingga Bapak Ibu tinggal melampirkan bukti daripada KIP yang ada pada pelaporan seperti ini Bapak Ibu. Total belanja modal saya 1.800.000 dengan keterangan seperti ini. Nah, ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin sekian saja yang bisa saya pandu untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk kedepannya saya akan buat lagi video panduan terkait bagaimana mengelompokkan rekening belanja, ataukah juga bagaimana Bapak Ibu untuk mengelola RAPS atau revisi perubahan, sehingga apa yang mau Bapak Ibu belanjakan untuk pembayaran tahap 2 tidak terjadi kurang anggaran pada tahap 2 itu, karena sebagian anggaran Bapak Ibu sudah terkena revisi. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga berkenan. Terima kasih, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin.